Suatu hari, tanpa sengaja, Nara melihat berita di ponsel tentang seorang pengusaha muda bernama Arga Wijaya. Wajahnya terasa familiar. Hatinya bergetar, namun ia menepis pikiran itu. Mana mungkin driver ojol yang sederhana adalah pria kaya di berita itu. Ojol cinta. Driver ojol yang terlalu sederhana. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, Arga menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Di siang hari, ia adalah pemilik perusahaan properti ternama dengan kekayaan miliaran rupiah. Namun di malam hari, ia menyamar sebagai driver ojol mobil bernama Rian, mengenakan jaket lusuh dan topi hitam yang menutupi wajah tampannya. Menjadi driver ojol adalah caranya melarikan diri dari dunia penuh kepalsuan, sekaligus menenangkan hati yang lelah. Suatu malam, aplikasi menunjukkannya mendapat order dari seorang wanita bernama Nara. Lokasinya sebuah apartemen sederhana, namun bersih dan rapi. Saat Nara masuk ke mobil, Arga sempat terdiam. Wanita itu cantik dengan cara yang sederhana, tanpa riasan tebal, senyum hangat, dan mata yang menyimpan kelelahan hidup. Sepanjang perjalanan, Nara lebih banyak diam, hanya sesekali menghela nafas panjang. Perjalanan itu singkat, namun meninggalkan kesan aneh di hati Arga. Saat Nara turun, ia mengucapkan terima kasih dengan suara lembut. Sejak malam itu, entah kebetulan atau takdir, Nara sering memesan ojol di jam yang sama. Arga pun selalu berharap mendapat order darinya. Percakapan kecil mulai terjalin, tentang macet, pekerjaan, dan mimpi sederhana. Arga tak pernah menyangka, di balik penyamarannya, hatinya mulai terikat pada seorang penumpang yang bahkan tak tahu siapa dirinya sebenarnya. Langganan yang mengisi sepi. Hari demi hari, Nara menjadi penumpang tetap Arga. Ia biasa memesan ojol mobil setiap pagi menuju kantornya sebagai staf administrasi. Di dalam mobil sederhana itu, percakapan mereka semakin hangat. Nara bercerita tentang hidupnya yang penuh perjuangan, tentang ibunya yang sakit, tentang cicilan, dan tentang mimpi kecil memiliki usaha sendiri suatu hari nanti. Arga mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tak seperti para wanita di lingkaran sosialnya yang sibuk membicarakan harta dan status, Nara berbicara tentang ketulusan dan harapan. Diam-diam, Arga mulai menunggu pagi hanya untuk melihat senyum Nara di kursi belakang. Ia merasa hidupnya lebih berarti saat menjadi Rian, bukan Arga sang konglomerat. Namun di balik kebahagiaan itu, Arga mulai merasa bersalah. Ia tahu hubungan ini dibangun di atas kebohongan. Setiap kali Nara memuji ketulusannya sebagai driver yang baik, hati Arga terasa perih. Ia takut jika suatu hari Nara tahu kebenaran, semua ini akan hancur. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Nara menangis di dalam mobil menceritakan tekanan hidup yang semakin berat. Tanpa sadar, Arga menggenggam tangan Nara untuk menenangkannya. Saat itu, ada getaran yang tak bisa dipungkiri. Cinta mulai tumbuh, perlahan, dalam, dan penuh resiko. Batas yang mulai kabur. Hubungan Arga dan Nara perlahan melampaui batas driver dan penumpang. Mereka mulai minum kopi bersama setelah perjalanan, berbagi tawa di sudut-sudut kota. Arga tetap menyamar, sementara Nara mulai merasa ada keistimewaan dalam diri Rian. Ia merasa aman, didengarkan, dan dihargai. Namun dunia Arga yang sebenarnya mulai menuntutnya kembali. Rapat penting, proyek besar, dan tekanan keluarga memaksanya bolak-balik antara dua identitas. Setiap kali mengenakan jas mahal, Arga merasa kosong. Sebaliknya, saat mengenakan jaket ojol, ia merasa hidup. Nara pun mulai menaruh perasaan. Ia tahu mencintai driver ojol mungkin dianggap mustahil oleh banyak orang, tapi hatinya tak bisa dibohongi. Ia jatuh cinta pada ketulusan, bukan status. Arga semakin terjebak dalam dilema antara kejujuran dan ketakutan kehilangan. Suatu malam, Nara bertanya pelan, "Mas Rian, sebenarnya siapa kamu?" Arga terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau tajam yang siap memotongnya. Ia hanya tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Tapi sejak saat itu, jarak tipis mulai muncul meski cinta justru semakin dalam. Rahasia yang menghantui. Arga tahu, rahasianya tak bisa disembunyikan selamanya. Ia mulai gelisah, takut kehilangan Nara jika kebenaran terungkap. Di sisi lain, Nara merasakan perubahan sikap Arga yang semakin sering melamun. Ia merasa ada tembok tak terlihat di antara mereka. Suatu hari, tanpa sengaja, Nara melihat berita di ponsel tentang seorang pengusaha muda bernama Arga Wijaya.
Wajahnya terasa familiar, hatinya bergetar, namun ia menepis pikiran itu. Mana mungkin driver ojol yang sederhana adalah pria kaya di berita itu. Takdir berkata lain, dalam sebuah acara kantor, Nara diminta mengantar dokumen ke sebuah gedung mewah. Di sana, ia melihat sosok yang membuat dunianya runtuh. Arga, berdiri gagah dengan jas mahal, wajah yang sama, dan tatapan yang tak asing. Mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Nara merasa dikhianati. Semua percakapan, tawa, dan perasaan itu ternyata dibangun di atas kebohongan. Tanpa berkata apapun, ia pergi dengan hati hancur. Arga mengejarnya, namun terlambat. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya menghancurkan cinta yang tumbuh dengan tulus. Kepergian yang menyakitkan. Sejak hari itu, Nara menghilang. Ia tak lagi memesan ojol, tak menjawab pesan, dan menutup hatinya rapat-rapat. Ia merasa dipermainkan oleh pria kaya yang hanya ingin merasakan hidup sederhana. Air mata jatuh setiap malam, namun harga dirinya tak mengizinkan kembali. Arga pun terpuruk. Kekayaan dan kekuasaan tak mampu membeli kembali kepercayaan Nara. Ia menyadari kesalahan terbesarnya, berpikir bahwa cinta bisa tumbuh tanpa kejujuran. Untuk pertama kalinya, Arga merasa benar-benar miskin, kehilangan sesuatu yang paling berharga. Ia mencoba mendekati Nara sebagai Arga, bukan Rian. Namun setiap usaha ditolak. Nara tak ingin mendengar penjelasan. Baginya, kebohongan tetaplah kebohongan, seindah apapun niatnya. Dalam kesepian, Arga memutuskan melepas semua penyamarannya. Ia berhenti menjadi driver ojol, namun kenangan tentang Nara terus menghantui. Ia bertekad, jika masih ada kesempatan, ia akan memperjuangkan cinta itu dengan kejujuran sepenuhnya. Pengorbanan yang tak terduga. Waktu berlalu, Arga mendengar kabar bahwa Ibu Nara membutuhkan biaya besar untuk pengobatan. Tanpa ragu, ia membantu secara diam-diam melalui yayasan sosial, tanpa mencantumkan namanya. Ia tak ingin Nara merasa terikat atau terhina. Nara mulai curiga saat bantuan datang bertubi-tubi. Ia menyelidiki dan akhirnya tahu semua itu berasal dari Arga. Hatinya kembali bergejolak. Amarah dan rindu bercampur menjadi satu. Arga akhirnya memberanikan diri menemui Nara. Dengan rendah hati, ia meminta maaf tanpa pembelaan. Ia mengakui kesalahannya bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai pria yang jatuh cinta dan takut kehilangan. Air mata Nara jatuh. Untuk pertama kalinya, ia melihat Arga tanpa topeng, jujur, rapuh, dan penuh penyesalan. Cinta yang diuji kejujuran. Percakapan panjang terjadi. Nara meluapkan semua luka dan kekecewaannya. Arga mendengarkan tanpa menyela. Ia tahu, cinta sejati menuntut keberanian untuk menerima kemarahan orang yang kita sakiti. Perlahan, hati Nara melunak. Ia menyadari bahwa cinta mereka lahir dari ketulusan, meski ternodai kebohongan. Arga berjanji, tak akan ada rahasia lagi, apapun resikonya. Mereka memulai kembali, kali ini dengan identitas yang jelas. Tak ada lagi driver dan penumpang, hanya dua insan yang belajar mempercayai kembali. Meski penuh keraguan, cinta memberi mereka harapan baru. Bahagia tanpa penyamaran. Arga dan Nara membangun hubungan yang lebih dewasa. Arga tetap rendah hati, sementara Nara tetap sederhana. Kekayaan tak lagi menjadi penghalang, melainkan alat untuk berbagi dan berbuat baik bersama. Suatu pagi, Arga mengajak Nara naik mobil yang dulu menjadi saksi cinta mereka. Bukan sebagai driver ojol, melainkan sebagai pria yang jujur mencintainya. Di sana, Arga melamar Nara dengan sederhana, tanpa kemewahan berlebihan. Nara tersenyum sambil menangis bahagia. Ia menerima bukan karena harta, tapi karena cinta yang akhirnya tumbuh tanpa kebohongan. Di kota yang penuh kepalsuan, mereka menemukan satu hal yang nyata, cinta yang lahir dari kejujuran. Aku